Ya, akhirnya Brawlhalla rilis di mobile dan ini kita udah mulai coba biasakan diri dengan main ini. Dan Brawlhalla adalah game 2 dimensi fighting, 2D fighting, dimana dia lebih mirip kayak Smash Brawl kalau lo mau coba. Ini kita bakal coba ikutin tutorialnya. Sebenarnya gue udah main di PC, jadi gue tahu, dan gue udah main juga Brawlhalla Mobile sebelumnya. 3, 2, 1, brawl! Nah, kita pertama ngambil senjata bisa menggunakan attack yang atau menggunakan ini ya. Jadi kita buka ini. Ada yang samping. Kita disuruh jatuhin ini harusnya. Player 1 wins. Platforming, yang lompat, wall jump, sound of drone. Tutorialnya sama kayak di PC juga ya, bedanya. Oh ya, kita serang dia. Bentar. Aku kurang suka hammer. Ntar kita belajar string juga di mobile. Tutupan tangan gue tombolnya, ntar gue kecilin aja. Kita susun string. Wins. Nah, ini belajar damage ya. Jadi damage-nya itu kalau dia makin merah darahnya, atau ya makin mulai kayak kuning jadi orange terus itu dia makin jauh terlempar. 3, 2, 1, brawl. Kita pakai si bot farm dulu di sini kayaknya. Wins. Oke, kita bakal masuk ke training yang sebenarnya. Ya, kita udah di red tadi ya. Forward pass and back pass ini lalu bakal tunjukin Arcade. jangan lihat arcade. Training. Di training gue biasa pakai Mordek di PC dengan menggunakan, jadi setiap legend itu punya stance-nya masing-masing dan skin. Jadi yang kalau untuk Mordex itu kita pakai namanya Dex stance atau akan menambahkan ini. Nanti gue bakal jelasin satu persatu. Nah, oke, ini dia. Kita menggunakan unarmed atau tanpa senjata. Di sini ada yang disebut dengan string. String adalah serangkaian gerakan yang digunakan untuk menyerang musuh. Yang biasa lo bilang dengan combo. Kalau string itu bisa dihindari, kalau combo nggak bisa dihindari. Makanya nanti di sini ada namanya true combo. Nah, kita bakal latihan. Gue tunjukin. Ini ada side namanya. Kalau kita menyerang ke bawah ini, gue susahnya karena biasanya dulu pakai default jadinya.
Jadi ini jadi aim up ya, aim up. Ini kayak ini. Jadi kalau di side itu ada bedanya ketika lu tahan sampingnya sama kalau nggak lu tahan. Jadi ada knockbacknya ya. Tuh dia naik. Sih. Makanya kita bisa kasih combo yang berbeda gitu. Kalau kita mengenal dulu semuanya biar paham. Pertama yang merah ini adalah light attack. Jadi kalau dibilang light, damage-nya tidak besar. Di sini ada dibedakan kayak ke atas. Tapi kalau itu jadi neutral. Tapi N light, kalau lo bilang jadi N light. Ini N light, ini down light, berarti ke bawah. Ini side light, ke kanan. Ini pakai light. Jadi kalau beda senjata juga tetap sebutannya sama. Nah ini kalau di unarmed ini namanya heavy attack ya. Ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas itu terserah lu. Ke atas sebenarnya nggak ada, lu tekan bedanya nggak ada sama ini. Namanya neutral atau netral. Terus kalau kita menggunakan senjata dia akan berubah jadi namanya sig atau signature. Ini end signature-nya yang neutral tanpa arah, mau ke atas juga sama aja. Ini juga sama aja. Kalau ini namanya down sig atau D sig, dan ini side sig atau sig atau side sig. Nah di Brawlhalla itu dipelajari dengan dibiasakan dulu dengan movementnya, karena kita ada beda movementnya. Oke, cukup dengan serangan tadi yang senjata. Selanjutnya di sini ada tombol ini emote. Nah ini sih lu pasti bakal nyepam kayak gini, mukul lawan pam terus gaya. Nah kalau lu perhatiin tadi gue ada lagi di udara, itu bisa kalau kita tekan tuh nggak ada gunanya. Tapi kalau kita menggunakan ini dodge, jadi dia nanti disebut dengan GC atau gravity cancel kayak gini. Selanjutnya adalah tombol biru ini yang disebut untuk GC tadi atau dodge. Ini dodge untuk menghindar kalau lu diam aja. Tapi bisa kayak gini untuk ngedash. Ini jadi dash. Yang perlu lu ketahui adalah dash ini bisa digunakan untuk banyak hal, seperti melakukan serangan netral yang kayak gini tapi di udara. Berarti lu tekan kayak gitu, gini. And next kalau pakai senjata itu jadi lebih kayak gini, sama dengan di tapi di udara. Jadi pas lawan lu lagi udara kayak gitu. Dan perlu diketahui darah lawan gue udah merah. Di sini kalau makin merah itu dia makin gampang ke lempar ya. Jadi makin gampang di KO dibandingkan darahnya yang masih putih atau oranye. Setiap legend itu punya signature berbeda. Kalau kita kebanyakan kalau pas di udara itu hampir mirip. Ininya yang di sini bukan mirip, memang sama, asalkan senjatanya sama, misalnya gauntlet atau sama-sama tinju gini yang gua pakai. Jadi yang bikin beda itu ke samping dan ke bawahnya nanti seperti ini. Nah, yang lompat ke atas senjata atau tidak, yang ini ataupun pakai yang side tadi juga bisa. Itu disebut dengan recovery. Ini nama recovery karena lu bakal naik lagi ke atas gitu. Recovery tuh, see, this is we call it recovery. Jadi yang perlu lu ketahui adalah like heavy attack, throw and button, dash button,
Dan yang jarang diketahui sama player baru, terutama yang apalagi lu nggak main di PC-nya atau sistemnya, adalah dash jump. Dash jump itu ketika kita menggunakan dash terus lompat. Jadi kalau di PC pasti lebih gampang gunanya ya. Kita dash dulu baru lompat. Beda sama lompat yang biasa. Tuh, lu bisa gerakan secepat itu. Ada yang menggunakan dash cuma buat gini-gini doang. Di Brawlhalla paling penting speed. Beda sama lu lompat-lompat kayak gini, dia bakal lama ya turunnya ya. Tuh. Bisa dipercepat dengan namanya fast fall, dengan menahan bawah ketika lu lompat. Kayak gitu. Tapi kalau menggunakan dash jump, dia bisa lebih cepat. Tuh. Oh, gue kurang biasa dirinya. Memang agak susah karena harus cepat di layar semua, makanya beda sama di Steam kan kita pakai tombol ya, kayak stick atau apa di fisik gitu. Nah, pokoknya gue udah tunjukin tadi, lu lari dulu baru lompat terus tekan bawah, itu namanya dash jump ditambah dengan fast fall. Tuh, beda dengan lu lompat doang kayak gini, lawan lu bisa nunggu dengan baik. Seperti gini. Kalau di Chrome kita bisa atur botnya juga. Botnya bisa kita bikin jadi jump. Tuh. See? Nah, kita lihat bedanya dengan fast fall lawan jump biasa. Turunnya bakal lama. Tapi kalau lu pakai fast fall jadi cepat. Jadi musuh lu nggak tahu. Lu udah datang aja di bawah lagi gitu. Bisa pukul dia. Kayak gitu. Dan kalau menggunakan dash jump, sih, lompatnya lebih jauh dan lebih pendek. Bukan pendek jaraknya, tapi pendek tinggi lompatnya. Jaraknya bisa jadi lebih jauh. Ketika kalau lu lompat kayak gini, menggunakan dash jump, ada step awalnya itu yang bikin kita jadi lebih bagus lah lompatnya gitu.